Muhammad Ramdhanu bersaksi di persidangan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, 25 April 2024, dalam persidangan tersebut, mengungkap adanya intimidasi dari oknum penyidik Polres Subang agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Dia bercerita, sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh oknum penyidik, dengan tujuan mengintimidasi dirinya agar tidak bicara jujur. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut berita acara pemeriksaan ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya, seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan, ungkapnya. Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang itu menyiksa dirinya, dengan cara menginjak kaki Danu dengan meja hingga dilempar pisau. Karena intimidasi itu, dia menyebut kasus ini butuh waktu lama terungkap. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum, kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut, ucapnya lagi. Memang ada beberapa kali diajak keliling-keliling, ya. Sampai akhirnya setelah keliling-keliling itu baru tanda tangan yang bohong ini. Ya. Saudara saksi kenal dengan Pak Taryono? Kenal. Saat itu ada ikut keliling-keliling saksi? Tidak ada. Atau yang nginjek kaki saksi dengan meja? Ada Pak Taryono di situ? Ada. Pada saat kejadian itu ada Pak Taryono? Oke. Atau yang lempar pisau? Lempar pisau itu pas ada Pak Adi. Pak Taryono ada di situ? Nggak ada. Ada Pak Adi aja. Pak Adi. Yang lemparnya siapa? Bukan orang Subang. Bukan orang Subang. Tapi kenal, kenal siapa? Mereka bilang dari Mabes Pak. Mereka bilang dari Mabes ya. Tahu namanya? Tidak. Oh enggak. Tapi tahu fisiknya. Tahu postur tingginya apa? Oke, itu adiknya yang tadi, itu yang pakai kacamata atau yang bukan? Saya dua-duanya juga ada ikut. Oh, dua-duanya ikut juga. Oke. Nah, saudara saksi, kan? Saudara saksi tahu di hubungan keluarganya terdakwa ini ada juga anggota kepolisian? Tahu. Siapa? Ari. Pada saat proses keliling-keliling dan tanda tangan BAP bohong ini, apakah ada Ari di situ? Ada, tapi saya ada, tapi tidak terlalu melihatnya ini. Tapi sempat ada. Ada. Ini saya tegaskan lagi ke saudara saksi ya, posisinya. Berarti saudara saksi dikeliling-kelilingin lah, diinjek kakinya pakai meja lah, dilempar pisau lah, untuk tidak mengakui. Betul? Oke. Satu lagi. Saudara saksi setelah sekian lama sempat mengaku ke PH. Itu apakah sempat ada pengakuan di hadapan keluarga? Ada. Sempat. Ada siapa saja hadir? Di Lilis, Mang Mumu, terus Mama, Bu Ida, ya, terus Wayeti, terus sama Bapak dan Pak Surono. Ya. Oke. Pengakuan itu apa yang memang diceritakan saksi sekarang di persidangan, atau ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada seperti apa? Yang di persidangan. Oke. Saudara saksi tahu saudara saksi sekarang sebagai terlindung LPSK? Sejak apa? Sejak 2023. 2023. Setelah mengungkap segala sesuatu ini. Jadi Selain mengungkap terkait sering terjadi cekcok hingga kontak fisik antara Yosef Hidayah dengan korban Tuti dan Amel, Yoris juga ungkap tabiat sang ayah. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya Tuti, selain menyakiti fisik juga batinnya.
Diketahui, Mimin merupakan istri kedua Yosef dan memiliki anak dari suami sebelumnya yakni Arigi dan Abi yang juga terlibat pembunuhan. Saat persidangan Yoris belak-belakan bongkar tabiat sang ayah, ia menyebut Yosef kerap selingkuhi Tuti. Bahkan, Yoris sebut jika Yosef selingkuhi Tuti selama 10 tahun dengan wanita bernama Ade dan memiliki anak laki-laki. Setelah pisah dengan perempuan bernama Ade, selang beberapa tahun Yosef menikah siri dengan Mimin hingga sekarang. Selama persidangan, terdakwa Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan. Sidang ke-6 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, selain menghadirkan tersangka Muhammad Ramdhanu atau Danu sebagai saksi juga menghadirkan Yoris yang tak lain anak dari terdakwa dan korban, Kamis, 25 April 2024, petang. Sidang pembunuhan ibu dan anak di Jalan Agak dengan saksi Yoris Raja Amanullah dimulai sekitar pukul 17.30 hingga pukul 21 WIB di Pengadilan Negeri Subang. Dalam persidangan tersebut Yoris mengungkapkan bahwa sebelum kejadian khususnya dalam seminggu terakhir, terdakwa yang juga ayah kandungnya tersebut sering cekcok dengan ibunya atau korban Tuti Suhartini. Dalam setiap kali cekcok, kata Yoris, terdakwa selalu mengungkit masalah yayasan, yang menurut terdakwa yayasan tersebut dibangun atas kerja keras dirinya dan Mimin Mintarsih. Dalam kasus pembunuhan ibu dan adiknya tersebut, sejak awal Yoris mencurigai ayahnya dan Danu. Menurut Yoris, sikap ayahnya atau terdakwa Yosef terutama berbanding terbalik 360 derajat dalam kehidupan sehari-hari dengan saat diwawancara wartawan. Di dalam persidangan tersebut, Yoris juga sempat bersitegang dengan kuasa hukum terdakwa Rohman Hidayat yang sedikit mengungkit masa lalu Yoris. Di akhir persidangan, Yoris meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa dan pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam menghabisi nyawa ibu dan adik tercintanya tersebut. Dalam persidangan tersebut, sejumlah barang bukti dihadirkan mulai stik golf, ember, gayung, pakaian korban, kunci rumah, kunci mobil dan juga tas. Tas milik Amel tersebut, berisi uang Rp30.400.000 sempat diserahkan oleh Yoris ke Babin Kamtipmas bernama Irlansyah. Tersangka kasus Subang Muhammad Ramdhanu alias Danu membuat pengakuan bahwa sempat dibungkam oleh penyidik Polres Subang. Hal itu diungkap Danu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Subang.